Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sesi ini kita akan mendiskusikan masih di Laplace Transform, yaitu tentang unit step function dan T-shifting. Jadi unit step function sendiri Anda lihat di sebelah kiri bawah di sini adalah suatu fungsi seperti tangga ya. Nilai 1 di sini. Ini ya. Kemudian nilai 1 seterusnya. Jadi dalam Laplace transform yang disebut nilai 1 itu didefinisikan dari 0 ke tidak berhingga. Ya. Ini namanya fungsinya adalah unit step function atau UT ya. Nah, dalam Laplace transform kemudian berkembang berbagai macam ide bagaimana kalau step functionnya ini, unit step functionnya ini tergeser berdasarkan waktu seperti yang terlihat di sebelah kanan di sini. Jadi step functionnya ya, dimana amplitudenya adalah 1, itu dimulai pada titik T sama dengan A dan selanjutnya bisa diubah di T sama dengan B dan seterusnya ya. Ini akan banyak dipakai di beberapa aplikasi. Jadi untuk waktu yang berbeda-beda. Jadi kalau kita definisikan dalam bentuk matematik, formula matematik, jadi step function itu didefinisikan sebagai U T minus A ya di sini. A bisa apapun, bisa 0. Kalau 0 berarti unit step function yang aslinya ini ya, yang dimulai dari titik 0. Atau nilai apapun ya. Jadi di sini dijelaskan dan umumnya A adalah lebih besar daripada 0 ya. Jadi Anda lihat di sini nilainya 0 jika T kurang dari A, atau nilainya 1 jika T-nya lebih besar daripada A. Nah, fungsi ini banyak sekali. Nantinya kita akan melihat bagaimana kita mendefinisikan fungsi yang startnya itu tidak harus dari 0, bisa dari A, bisa dari B dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita lihat di sini bagaimana transformasi atau Laplace transform dari unit step function tadi ya. Anda lihat di sini kita masukkan seperti apa yang ada di rumus awal ya tentang Laplace transform ya. Ya, nilai dari UT minus A ini, unit step function itu adalah mulai dari A ya, nilai satunya. Jadi dari 0 ke A tidak ada artinya. Artinya apa? Artinya kita bisa mengubah batasan ini bukan dari 0 ke tidak berhingga, tapi karena dari 0 ke A-nya adalah 0, maka kita bisa mulainya dari A. Sehingga fungsi ini bisa kita ubah menjadi fungsi ini, dimana startnya dari A ya. Jadi UT minus A-nya bisa menjadi nilainya adalah 1, sehingga ini menjadi ini, dan akhirnya apa? Menjadi fungsi ini ya, E pangkat minus AS per S, dengan syarat S-nya adalah lebih besar daripada 0 dalam di domain S-nya ya. Kita lanjutkan ya, seperti yang ini gambar ini saya ambil tadi di depan ya, kita sudah mendiskusikannya. Nah, sekarang kita bayangkan kalau kita punya ini untuk aplikasi lebih lanjut, kalau kita punya suatu fungsi sinusoidal misalnya, dan kita ingin sinusoidal itu start dari, ini ada beberapa aplikasi di sini. Kita ingin sinusoidal itu dilihat setelah T sama dengan A atau T sama dengan 2 di sini ya. Maka kita bisa melihat beberapa kondisi seperti ini. Kalau kondisinya seperti ini artinya fungsinya tetap sinusoidal tapi dipotong di sini ya. Jadi dia startnya di sini. Ini kita namakan adalah fungsinya adalah Ft kali UT minus 2. Oke. Nah, berbeda di sini kalau kita mendefinisikannya sebagai Ft minus 2 kali UT minus 2,
maka fungsinya adalah seperti ini. Jadi Anda lihat ada perbedaan nih di sini, dan ini menyatakan dengan fungsi yang berbeda. Kalau kita hanya menyatakan itu sebagai fungsi ft-2 saja, maka fungsinya adalah seperti ini, dan startnya dari t sama dengan 0 ya. Cuma fungsi itu tergeser, bukan tergeser, fungsi tergeser, tapi dia tetap punya nilai dari 0 sampai 2 ya, kepada nilai. Sedangkan kalau yang ini dia startnya dari 2, tergeser 2, tapi dia tidak punya nilai dari 0 sampai ke 2 ya. Jadi apa yang saya taruh biru di sini adalah nilainya 0 ya. Kita lanjut. Sebelum kita masuk ke analisa problem, kita ingin melihat bagaimana kita rekonstruksi suatu bentuk signal ya, bentuk suatu gelombang dan atau suatu fungsi dalam Laplace transform ya, dalam dunia Laplace transform. Misalnya kita punya suatu fungsi seperti ini ya. Kita bisa menyatakannya dalam domain T ya, supaya kita bisa mentranslasikan dalam Laplace transform dengan gampang nantinya. Jadi kalau kita punya fungsi seperti ini, kita harus menyatakannya ini adalah apa sih? Ini yang pertama, ini adalah fungsi step function yang terus lurus ya, seperti yang saya gambarkan di sini. Nah, suatu saat di sini dia harus turun sebesar 2 ya. Maka pada saat yang sama ya, dia harus dikurangi dengan suatu fungsi yang besarnya adalah step function juga, yang besarnya adalah 2 unit. Seperti Anda lihat di sini, ini adalah yang pertama ya, sana ya. Sedangkan yang kedua ini adalah minus 2, berarti dia harus turun 2 di sini dari 1 ini terus ya. Akibatnya apa? Karena ini terus, padahal kita inginnya bentuknya kembali lagi ke 0 ya, sehingga kita harus menambahkan kembali dengan 1 unit function plus ya, seperti yang diwujudkan di sini. Di mana yang membedakan antara unit function tersebut adalah pergeserannya. Kalau di awal di sini adalah minus 1, yang ini adalah minus, dan t-nya adalah minus 4 ya, posisinya di 4 sini ya, seperti yang digambarkan di sini. Dan seterusnya, yang di ini adalah plus 1 unit step function yang tergeser sebesar 6. Jadi di sini adalah minus 6. Dan seterusnya, kalau kita ingin bentuknya berurutan terus ya, kita harus secara berulang kita akan mengatakan itu dalam domain waktu adalah suatu penjumlahan step function yang tertunda berulang kali ya, saling mengkompensasi, kemudian nambah lagi, kompensasi lagi, dan seterusnya, sehingga terbentuk nantinya. Kalau bentuknya ini adalah bentuk yang berulang terus, berarti ini fungsinya adalah akan sangat panjang sekali dan tidak berhingga. Baik, kita lihat fungsi yang lain lagi. Kalau kita ingin half wave rectifying ya function, kita lihat kan dalam problem di penyearah single diode ya, kita akan mendapatkan fungsi seperti ini. Adalah fungsi sinusoidal biasa. Kalau Anda lihat di sini sebenarnya harus dilanjutkan dalam bentuk seperti ini. Di sini juga dilanjut ke bawah di sini, tapi ini dihilangkan. Jadi yang pertama, ini fungsi aslinya ini ya, besarannya adalah 4 sin setengah pi t, karena dia pada saat 0 ini ada jatuh di 2, maka t-nya 2, maka Anda lihat di sini harusnya nilainya adalah sin v kan ya. Berarti t-nya harus 2 di sini. Jadi persamaan ini adalah persamaan sinusoidal yang terus seperti ini ya. Kita lihat di sini, yang pertama yang harus on adalah yang ini. Maka kita punya UT ya, on. Kalau ini on terus berarti dia akan, dan tidak ada yang lain, maka dia akan turun juga. Nah, untuk mengkompensasi di sini supaya di sini adalah 0, berarti step function yang ini harus dikompensasi oleh suatu step function yang lain yang besarannya adalah sama.
yaitu apa? Ini ya, di minus U yang tergeser sebesar 2, UT minus 2. Nah, kemudian muncul lagi di sini, berarti ada step function lagi dipluskan, sama juga besarannya adalah 1, tapi T minus 4, betul kan? Terus nanti dikurangin lagi di sini ya, karena ini. Jadi ini yang saya gambarkan dalam bentuk kotak-kotak, di mana di sini adalah kotak di mana terjadi proses kompensasi atau eliminasi, kompensasi ya. Ini muncul lagi, kompensasi lagi, muncul lagi, dan seterusnya. Jadi di sini akan ada plus, minus, dan seterusnya. Tergantung dari berapa banyak bentuk gelombangnya. Kalau tidak berhingga berarti fungsi ini akan panjangnya tidak berhingga. Oke. Jadi kurang lebih itu yang akan kita lakukan sewaktu kita mencoba untuk merekonstruksi suatu bentuk gelombang atau suatu bentuk signal di dalam Laplace transform. Sehingga dengan fungsi-fungsi ini, karena fungsi-fungsi ini secara jelas sudah tertabulasi dalam tabel yang jelas di dalam tabel Laplace transform. Begitu juga inverse-nya nanti akan secara mudah didapatkan. Jadi dalam Laplace transform kebanyakan adalah kita sudah well documented, sudah tertabel semua. Jadi transformasinya juga dimudahkan dengan tabel itu. Dan setelah kita adakan manipulasi algebra di S domainnya, kemudian kita kembalikan lagi. Dan karena bentuknya sudah kita susun seperti yang ada di tabel, maka kita dengan mudah kita akan mendapatkan solusi dalam T domainnya, ya, seperti yang kita harapkan. Nah, kalau kita ingat di subchapter 6.1 ya, ada yang namanya S shifting ya, dimana kalau kita punya suatu transformasi, suatu fungsi ft, kita transformasikan, kita akan punya namanya fungsi adalah fs di S domain ya, ingat. Tapi kalau fungsi ft ini kita kalikan eksponensial at, e pangkat at, maka transformasi dari ini EAT FT ini akan menghasilkan suatu fungsi yang sama, yaitu fs, tapi bukan fs, harus dikurangi dengan minus a. Jadi fungsinya adalah fs minus a. Jadi suatu fungsi fs yang tergeser sebesar a ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, ini juga hal yang sama nantinya. Kalau kita punya suatu fungsi di T yang tergeser sebesar A, maka transformasi Laplace-nya akan mempunyai suatu fungsi di S, ya, domain S, yang besarnya adalah sama, Fs, tapi tergeser, tapi terkali oleh, bukan tergeser, terkali oleh E minus AS, ya, kurang lebih ini yang diterjemahkan di sini. Jadi yang kita definisikan sebagai fungsi yang tergeser itu bukan fungsi ft minus a saja, tapi harus dikalikan dengan ut minus a yang kita definisikan di sini. Jadi Anda lihat di atas ini ya, ini adalah merupakan fungsi ini ya, yang akan memiliki ya definisi ini. Dan kalau kita transformasikan, maka dia akan memiliki fungsi fs yang dikalikan dengan e pangkat minus as. Jadi suatu fungsi t yang tergeser sebesar a ya, itu akan merupakan fungsi ft itu sendiri yang dikalikan dengan e pangkat as. Itu sama kan ya, seperti juga di sini. Kalau kita punya suatu fungsi ft yang dikalikan dengan e pangkat at, maka kita akan punya suatu fungsi di domain S yang tergeser sebesar a. Ya, jadi bentuknya kalau Anda lihat, Anda bandingkan dengan yang ada di atas di sini, di mana ini satunya adalah fungsi transformasi, satunya lagi fungsi inverse ya. Terjadi yang namanya proses reciproc ya. Nah, kurang lebih ini. Jadi apa yang saya tulis di sini, ini dua ini sebenarnya adalah seperti ini ya.
berkorespondensi terhadap ini. Ini salah satu contoh. Kalau Anda punya Fs seperti ini dikalikan E minus 2, ya. Jadi kalau Anda punya suatu fungsi 5E pangkat minus 2S per S kuadrat plus 1. Jadi yang ini kita kumpulkan ini sebagai Fs. Fs yang dikalikan E minus 2S, ya. Jadi seolah-olah nantinya di T domainnya kita punya Ft yang tergeser sebesar 2, ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita harus mengurai dulu yang disebut Fs di sini itu apa, ya. Kita lihat Fs-nya adalah ini kan, ya, 5 per S kuadrat plus 1, yang inverse Laplace transformnya adalah 5 sin T, ya. Nah, sekarang tinggal kita mengolah, karena kita punya perkalian dengan E pangkat minus 2S, berarti yang ini fungsi aslinya ini harus diubah menjadi 5 sin T minus 2. Nah, harus jangan lupa dikalikan U T minus 2, ya. Ini ada beberapa proof, ya, untuk menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan sudah benar, ya. Ini kita lihat saja di sini. Fs sendiri kan sebenarnya Laplace transform dari ini, ya. Ini rumus awal, ya, rumus dasarnya. Dan kalau kita tambahkan di sini, kita masukkan A-nya ini masuk ke sana, maka ini jadi tau plus A, ya. Kita pakai tau di sini karena nanti kita baru akan pakai T karena kita manipulasi sekarang. Awalnya pakai tau dulu. Nah, baru kita, kalau misalnya tau plus E ini adalah sama dengan T, ya, itu yang terlihat di sini. Sekarang kita masukkan. Jadi ini persamaannya menjadi kita mulai dari A, ya. Ya kan? Ini adalah tau sama dengan 0, berarti sama dengan T sama dengan A di sini, ya. E pangkat minus ST sekarang. Dan F jadi ini, ya. Jadi kalikan Ft minus A dt, ya. Nah, kita lihat ke sini. Ini fungsi ini tidak ada dalam konteks Laplace, ya. Kita kembali lagi dalam bentuk Laplace, tapi kita olah di sini, ya. Kita kalikan, kalau misalnya kita kalikan dengan UT minus A di sini, maka kita bisa memulai lagi dari 0 di sini. Betul kan? Karena kita mengalikannya dengan ini. Jadi kita ubah sedikit sehingga ini menjadi suatu fungsi dalam yang kita sebut sebagai fungsi f cap t, ya, yang asalnya dari 0. Jadi kita mengubah sedikit supaya ini kembali lagi ke 0, supaya ini kembali lagi menjadi suatu fungsi Laplace transform, ya. Yang bentuknya menjadi seperti ini, dan ini yang kita katakan bahwa ini E pangkat minus AS Fs itu adalah Laplace transform dari f cap t, ya, dimana f cap t adalah Ft minus A kalikan unit step function U T minus A, ya. Kurang lebih definisinya seperti itu. Jadi kita sudah bisa membuktikan, ya, bahwa E pangkat minus AS Fs itu adalah hasil transformasi dari fungsi T domain Ft minus A U T minus A. Oke, kita lanjut. Saya sambil minum sedikit. Ini ada suatu contoh. Kita punya suatu fungsi dalam T domain. Ft sama dengan 2 pada saat 0
T di antara 0 ke 1 ya. Kemudian Ft sama dengan setengah T kuadrat jika T-nya itu di antara 1 ke setengah Pi. Dan selanjutnya dari setengah Pi sampai tidak beringa T-nya, dia adalah fungsi cos T. Jadi kalau kita lihat fungsinya adalah seperti ini kurang lebih ya. Setelah setengah Pi, di sini setengah Pi, dia menjadi cosine biasa ya, cosine seperti ini ya. Dimulai di sini. Ya, bagaimana kita menyatakannya? Kita tidak memproses di sini, tidak ada proses ya, tapi kita menyatakannya itu dalam bentuk Laplace transform ya. Jadi dalam bentuk Laplace transform. Nah, kita lihat dua ini ya, sepenggal dua ini kita nyatakan dalam ini kan ya, 2 sama dengan 1 atau UT minus UT minus 1. Jadi kita akan mendapatkan signal ini saja ya, dalam bentuk T. Kemudian kita tambahkan yang ini kan, ini adalah term yang kedua, yaitu setengah T kuadrat. Ini adalah menyatakan bentuk yang seperti saya jelaskan dalam 2 slide sebelumnya ya. Saling mengkompensasi ya. Kita mulai suatu step function yang mulai dari plus 1, jadi T minus 1 sampai ke T sama dengan setengah Pi ya. Ini adalah step suatu gelombang kotak gitu ya, dikalikan T kuadrat. Dan terakhir ini ya. Nah, rasanya kalau ini mungkin tidak terlalu sulit, tapi yang ini yang ada dua cara untuk bagaimana kita merepresentasikan kalau ada fungsi seperti ini di dalam Laplace transform ya. Yang pertama dengan cara seperti ini. Jadi T ini kita wujudkan dalam bentuk T-1 supaya kita sama dengan di sini ya. Dan juga nantinya ini kan ada dua term ya, artinya ya, karena ada dua fungsi di sini. T dalam bentuk T-1 dan satunya lagi nanti T dalam bentuk T minus setengah Pi. Nah, kita uraikan di sini. Dalam bentuk seperti ini, maka T-nya kita nyatakan dalam bentuk apa yang ada di sini. Jadi kalau ini kita jumlahkan ya, itu bentuknya nanti ini sama dengan T ya, T kuadrat. Jadi kalau ini semua dalam satu term ini kalau kita jumlahkan semua pasti akan sama dengan T kuadrat. Tapi kita dipermudah sekarang karena apa, bentuknya fungsinya adalah sesuai dengan ini ya. Sehingga dengan mudah kita bisa mengatakan semua fungsinya ini setengah T kuadrat kali unit function ini T-1 itu sama dengan 1/s pangkat 3, tapi harus dikalikan dengan E pangkat minus S dan selanjutnya. Jadi seperti ini adalah kalau dalam tabel bentuknya adalah T, betul kan? T saja, T itu sama dengan 1/s kuadrat. Hanya kita harus ingat karena di sini harus dikalikan dengan E pangkat minus S. Begitu juga yang ini ya. Dan ini cara mempermudah kita sehingga kita bisa mendapatkannya fungsi asli. Artinya fungsi asli ini T ya. Ini adalah T kuadrat, ini adalah T, ini adalah 1. Ini kita dapat dipermudah di sini. Tinggal kita kasih dikali E pangkat minus S sebagai representasi dia ada penggeseran time shifting sebesar minus 1. Begitu juga yang ini T kuadrat. Nah, T-nya ini harus di dalam bentuk T minus setengah Pi. Seperti Anda lihat di sini. Maka kalau kita jumlahkan ke semuanya ini, maka hasilnya adalah sama dengan T kuadrat ya. Sehingga kalau kita nyatakan bentuknya akan sama dengan yang ada di sini kan ya, 1/s pangkat 3. Di sini ada Pi ini karena kita ngikutin apa yang ada di sini kan ya. Ya, besaran ini ya. Jadi lumrah semuanya bentuknya sangat mirip dengan ini. Hanya di sini dikalikan ya, membedakan karena sesuai dengan
ininya masing-masing ya, shiftingnya masing-masing ya. Cost juga begitu, harus kita ubah cost T, bukan cost T tapi cost T minus setengah P ya, sehingga kita bisa mendapatkan dalam bentuk Laplace transformnya adalah dalam bentuk seperti ini. Ini akan mempermudah kita, cuma kalau terlihat di sini agak ruwet sedikit memang, karena kita harus memecah suatu fungsi seperti T kuadrat di sini menjadi fungsi-fungsi seperti ini ya. T kuadrat di sini kondisinya berbeda, harus dalam bentuk fungsi seperti ini, akan sangat. Tapi ini adalah metode pertama bagaimana kita bisa menyatakan fungsi-fungsi ini dalam persamaan Laplace transform ya. Kalau dinyatakan maka hasilnya adalah dalam bentuk seperti yang di bawah ini. Nah, ini akan kita bandingkan, kita akan menggunakan cara yang kedua. Ya, ini tadi cara bagaimana kita memecahkan, ini saya sebutkan di sini, tapi rasanya saya sudah menjelaskan di depan ya. Jadi saya nggak perlu harus menjelaskan slide ini. Kita kembali ke sini. Ini cara kedua. Kalau cara pertama tadi agak sulit, rumit ya. Ini cara kedua, di mana ya, untuk menghindarkan inconvenient ini, untuk menghindarkan kerumitan ini, kita akali sekarang. Kita tahu bahwa ini kita lihat Ft minus A ini, kalau kita mengharapkan seperti ini kan sama dengan misalnya kita anggap sebagai GT ya. Sehingga Ft itu sama dengan GT plus A ya. Sehingga jadi kalau kita memiliki seperti ini, nanti kita manipulasi sedikit, kita tidak mengatakan, kita sebutkan saja di sini kalau kita punya fungsi seperti ini, Laplace transformnya kita anggap saja kita kalikan dulu dengan minus 1, karena kita tahu di sini ada minus 1 pasti tergeser sebesar minus S ya, E pangkat minus S. Tapi di dalamnya T kuadratnya ini bukan dinyatakan dalam T kuadrat, tapi dalam bentuk T plus 1 ya. Kalau kita uraikan di sini, kita langsung mendapatkan bahwa bentuknya langsung seperti ini, seperti yang ada di depan ya. Begitu juga bentuk yang ini, maka bentuknya akan sama dengan ini ya. Karena T kalau di sini seperti ini, maka dia akan di sini adalah T plus setengah P kuadrat. Nah, bentuknya pasti akan berbeda dari ini ya. Sehingga tapi kurang lebih mirip dengan ini ya. Jadi Anda kerjakan sendiri di kertas Anda. Kemudian yang cos juga sama. Ini adalah cos T plus setengah P itu sama dengan minus sin T ya. Jadi kita bisa menyatakan dalam bentuk Laplace transformnya adalah ini. Jadi rasanya ini ada dua metode. Kalau metode pertama kita T kuadrat, kita harus memecahkannya menjadi dalam bentuk, kita rekonstruksi dalam bentuk T minus 1 ya. Apalagi kalau T-nya bukan hanya T saja, tapi T kuadrat atau T pangkat 3, itu akan semakin rumit. Nah, cara yang kedua ini yang relatif lebih mudah. Jadi saya rekomendasikan, saya sarankan kepada mahasiswa untuk menggunakan cara yang kedua ini. Bagaimana kita mengulas, menjabarkan transformasi Laplace itu dalam bentuk untuk T shifting dalam bentuk metode kedua ini ya. Kita diminta untuk mencari inverse transform Ft dari suatu equation Fs ini, dari persamaan Fs ya. Kalau kita memiliki seperti ini, apa yang kita lakukan? Bentuk yang di awal ini bentuk apa ini? Ini adalah bentuk lebih ke sinusoidal ya kan, yang dikalikan dengan E pangkat minus S, artinya dia sinusoidal yang tergeser sebesar 1 ya, yang diwujudkan di sini ya. Nah, karena untuk mengkompensasi supaya menjadi sinus, berarti dia harus ada pi, berarti harus depannya dalam seper pi, maka kenapa muncul seper pi di sini ya.
Itu juga yang kedua sama dengan yang pertama, hanya tertunda sebesar 2 minus 2. Di sini tetap ada seperti. Sedangkan yang ketiga apa? Ketiga adalah ini yang perlu kita catat di sini. Di sini sebenarnya adalah kalau bentuk aslinya adalah S kuadrat saja. Jadi ini adalah bentuk T, ya. Transformasi dari T, ya. Jadi kalau kita lihat di sini adalah T, ya. T ini akan tergeser sebesar berapa? Nah, ini yang harus kita bedakan di sini. T ini tergeser sebesar minus 3 yang seperti di sini. Sedangkan E ini muncul karena adanya 2 ini. Jadi Anda harus bisa membedakan di sini bahwa muncul, kenapa di sini ada E, di sini juga ada E. Kalau E yang di sini menyebabkan suatu penggeseran, ya. Kalau E pangkat minus 3 ya, S berarti adalah penggeseran sebesar 3 di sini, ya. Masing-masing ada 3. Nah, di sini juga ada minus 3. Tetapi kalau 2 di sini plus 2 di sini, ini yang mengatakan bahwa di domain T-nya harus dikalikan dengan eksponensial pangkat minus 2T. Nah, T-nya sendiri tergeser sebesar 3. Jadi ini yang membedakan E di sini dengan E di sini. Jadi E di sini bukan dari E ini, ya, agak berbeda. E ini muncul karena adanya plus 2 di sini. Sedangkan E di sini menyebabkan penggeseran ini. Jadi ini membedakan di mana eksponensial di S domain menyebabkan penggeseran di T domain, sedangkan eksponensial di T domain merupakan perwujudan penggeseran di S domain. Kurang lebih seperti itu. Jadi supaya kita adik-adik semua semakin ahli membedakan E di sini dan E di sini adalah berbeda karena satunya di S domain, ya, eksponensial di S domain, satunya lagi eksponensial di T domain. Nah, kalau kita nyatakan dalam bentuk sinusoidal, maka kita akan melihat di sini sinusoidalnya adalah dari T-1 ini sinus, kemudian dimatikan oleh yang ini, dikompensasi oleh ini, ya. Jadi yang pertama ini mewujudkan sinusoidal ini terus-menerus, tapi yang kedua adalah mengkompensasi sehingga dia menyebabkan sinusoidal yang diabaikan oleh yang pertama ini menjadi hanya muncul di sekali saja, ya, satu phase sekali aja. Setelah itu yang ketiga, term yang ketiga adalah term yang ketiga adalah yang ini, ya, itu menyatakan fungsi yang terakhir ini. Jadi kalau kita pecah-pecah maka kita bisa mendapatkan menganalisanya lebih mudah. Ini kurang lebih penjelasan saya di depan tadi. Saya nggak akan menjelaskan lebih lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke suatu sistem yang teraplikasi dalam dunia engineering, ya, khususnya dunia kelistrikan atau elektronik, ya. Jika kita punya suatu rangkaian RC namanya, kita punya masukan tegangan, ya, sebagai suatu fungsi di mana adalah suatu gelombang single kotak, suatu pulse tapi bentuknya kotak, square wave, square pulse istilahnya, ya. Maka kita sudah bisa menebak bentuknya seperti ini, ya. Respon ini adalah bentuk arus yang terjadi. Jadi arusnya yang pertama adalah mengalir mengisi ke C dulu, setelah itu, ya, mengisi ke C, setelah itu dari C karena signalnya itu menjadi 0, setelah B apa yang terjadi? C ini kemudian mengalirkan kembali arahnya, terbalik jadi ke sini, ya. Jadi ini eksponensial. Sewaktu dia discharge, ini adalah charging, yang di sini adalah discharging, ya. Nah, sekarang tugas kita, apa yang kita uraikan di sini adalah bagaimana kita memformulasikan, membentuknya menjadi suatu model matematik yang untuk menjawab ini apa ini, fungsi eksponensialnya apa ini, ya.
Ini kita sebut sebagai Kirchhoff voltage law ya. Dalam suatu loop, jumlah drop tegangan di komponen-komponen itu kalau dijumlahkan sama dengan sumber tegangannya ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau arusnya adalah IT adalah fungsi arus sesuai waktu ya, karena dia berubah terus, kalikan R, ini adalah drop tegangan yang ada di R atau kita sebut sebagai VRT. Sedangkan QT per C term ini adalah menyatakan drop tegangan di C ya, atau dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Dan untuk persiapan Laplace transform VT itu kita gambarkan sebagai bentuk ini. Jadi bentuk ini adalah untuk menyatakan fungsi ini supaya kita mudah mentransformasikannya dalam bentuk Laplace transform nantinya. Nah, coba kalau kita transformasikan persamaan di atas ini menjadi bawah, maka kita akan mendapatkan RIT menjadi RIS ya. Ini adalah bentuk integral ya. Bentuk integral, maka kita menyatakannya dalam bentuk seperti ini dengan anggapan di sini yang paling utama adalah bahwa Q0 ya itu isi dari kapasitor pada saat T sama dengan 0 adalah 0, sehingga kita mendapatkan integralnya mudah di sini ya. Kemudian yang di sini ya kita nyatakan dengan V0 per S EAS minus E minus BS ya. E pangkat minus AS minus E pangkat minus BS. Kurang lebih kita mendapat persamaan ini, di mana persamaan ini kita bisa menyelesaikan apa yang terjadi dengan I nantinya, IS nantinya. Nah, IS kita nyatakan dalam fungsi setelah kita rekayasa ya. IS di sini ini persamaan ininya RIS dan SC ini kita manipulasi dan kita bagikan ke sebelah kanan, sehingga pada akhirnya kita mendapatkan bentuk seperti ini ya, Fs kali E pangkat minus AS minus E pangkat minus BS, di mana Fs sama dengan ya, kita tetap harus membentuknya supaya dalam bentuk yang sesuai dengan yang ada di tabel. Apapun secara algebra kita harus membuatnya seperti yang ada di tabel ya. Nah, kita sekarang mudah kalau seperti ini kita menyelesaikan Fs-nya kalau kita ingin mendapatkan IT, maka kita bisa mendapatkan Ft. Nantinya Ft akan tergeser sesuai dengan perkalian dari eksponensial minus AS dan eksponensial minus BS ini. Jadi yang kita selesaikan di sini adalah Ft-nya dulu ya. Ft adalah ini. Jadi kita bisa melihat fungsinya, trennya adalah fungsi eksponensial minus T per RC, di mana RC adalah time constant dari sirkuit tersebut. Sedangkan V0 per R adalah I0, arus charging pada saat T sama dengan 0. Jadi arus terbesar sebenarnya. Jadi ini bentuknya nanti adalah menurun seperti yang terlihat dalam gambar ya. Sehingga secara keseluruhan kalau Laplace transform dari ini ya, maka kita bisa melihat bahwa Ft ini akan tergeser sebesar A nantinya ya. Anda lihat di sini semuanya fungsi yang di atas ini sudah kita pecahkan akan tergeser sebesar minus A semua. Begitu juga yang term yang sebelah sini akan tergeser sebesar minus B karena dikalikan dengan E pangkat minus BS. Jadi berdasarkan waktu, maka IT bisa kita pecah menjadi dua. Yang pertama adalah fungsi ini, yang kedua adalah fungsi yang ini ya. Ini kan sama kan ya, dimana K1 sama dengan V0 E pangkat A per RC, sedangkan K2 sama dengan V0 E pangkat B per RC per R ya. Ini per R ini karena ini harusnya R-nya di sini lebih gampang dilihat, V0 per R ya.
Jadi kurang lebih itu penjelasannya. Kenapa muncul? Kenapa muncul ini? Jadi di sini adalah nilai K1 pada saat T-nya sama dengan B, ya. Jadi ini kalau kita K1 di sini T sama dengan B, maka kita bisa aja menyebutnya di sini nantinya adalah A minus B, ya, per RC. Baik. Kita lanjut di slide selanjutnya. Ini ada suatu contoh lain lagi, bagaimana kalau ada suatu signal, ya, di mana besarannya adalah ini ET, tapi hanya terjadi jadi sinusoidal, tapi hanya di suatu selang waktu tertentu, jadi antara 0 ke 2V seperti yang terlihat di sini, ya. Dan kemudian menjadi 0 setelah T lebih besar daripada 2V. Jadi ada suatu sinusoidal yang frekuensinya cukup tinggi 400 T, ya. Jadi kalau dibagi 2F kurang lebih sama dengan mungkin 80 atau 70 Hz, ya, mungkin. Nah, kita ingin melihat apa respon dari sirkuit tersebut terhadap sinusoidal tersebut, yaitu yang diwujudkan dalam bentuk 100 sin 400 T. Nah, kita masukkan di sini. Nah, kita melihat dari equation yang ada di 2.9, kita kembali lagi untuk nilai-nilainya. Di sana L-nya adalah ini kan harusnya L I prime, ya. Jadi L-nya adalah 0.1 Henry. Kemudian ini adalah kalau tidak salah adalah 11 ohm. Kemudian di sini adalah 1/C. Jadi 1/100 farad, ya, C-nya. Ini yang ada, kita masukkan saja. Sedangkan ini adalah mendefinisikan signal yang diinjekkan ke dalam sirkuit tersebut dengan syarat, ya, untuk syarat bisa berubah, ya. Tapi di sini kita anggap bahwa initial value untuk arus pada saat 0 adalah 0 dan I prime, ya, pada saat 0 adalah sama dengan 0. Sehingga sewaktu kita transformasikan, kita Laplace transformkan, maka bentuknya menjadi seperti ini. Ini di kanan adalah seperti ini, ya. Nah, di sini kita akan memiliki, ya, kita kemudian membagi ini karena kita ingin tahu IS, ya. Maka kita membagikan ini ke sebelah kanan, ya. Sehingga persamaan terakhir IS itu sama dengan persamaan ini. Nah, dari sini kita melihat ini satu suku sendiri, di sini ada dua suku di dalam kurung, ya. Jadi kita nyatakan kalau ini dikalikan ini kita sebut sebagai arus pertama. Sedangkan yang kedua dikurangi dengan ini kalikan ini adalah arus kedua. Kita akan melihat apa bedanya arus pertama dan arus kedua. Sebenarnya arus pertama, nanti kalau itu suatu fungsi, maka arus kedua adalah fungsi yang dari arus pertama tadi, tapi di delay sebesar minus 2ps, ya, terdelay sebesar minus 2p, ya. Jadi ini adalah nilai delay dari arus yang kedua. Nah, kita selesaikan lagi yang pertama. Kalau pertama berarti ini kita nyatakan dalam apa? Yang di atas pembilangnya adalah 400.000 S, ya kan? Yang di bawah kita akan mendapatkan penyebut yang terdiri atas 3 term. Nah, 3 term ini yang akan kita ajarkan di sini. Kita pecah-pecah menjadi term-term, di mana term masing-masing term itu bisa ditransformasikan balik Laplace inverse menjadi suatu fungsi di domain T. Jadi ini kan menjadi kita pecah-pecah berdasarkan term-termnya, ya. Dan ini semuanya bisa kita selesaikan dalam Laplace inverse Laplace, ya. Nah, kita lihat kalau penyebutnya ini teorem pertama.
Kalau penyebutnya order dari S-nya itu S misalnya, S pangkat 1, maka di atasnya harus S-nya pangkat 1 di bawahnya, yaitu S pangkat 0. Jadi di sini S plus 10 A-nya harus dinyatakan dalam bentuk A saja. A S pangkat 0. Begitu juga yang kedua, suku kedua. Di sini order yang tertinggi di si penyebut adalah hanya 1, maka yang pembilangnya order tertingginya adalah 1 kurangi 1, jadi 0. Nah, ini yang kedua, S kuadrat. Sehingga order yang tertinggi di bawah adalah kuadrat, ya, 2. Maka order suku yang di atas di pembilangnya harus 1 di bawahnya, yaitu 1 plus K di sini. Jadi kita harus membuat suatu urutan lagi, DS plus K S pangkat 0. Begitu juga kalau dia S pangkat 3, maka kita harus menyatakannya dalam bentuk DS kuadrat plus KS plus apa? M S pangkat 0. Kurang lebih seperti itu. Nah, hingga kita menyatakannya dalam bentuk seperti ini, ya, terakhir. Ini kalau kita coba kita jadikan satu lagi, kita ingin menyelesaikan berapa A, B, dan ini berarti penyebutnya harus kita samakan lagi. Ini kita kalikan kembali lagi seperti ini, ya. Saya penyebut di persamaan sebelah kiri, ya. Maka yang terlihat di sini A dikalikan S plus 100 dan kalikan lagi S kuadrat plus 400 kuadrat seperti yang tersier ini dijumlahkan dengan B dikalikan ini, ya kan? Nanti akan dibagikan oleh penyebut yang sama. Nah, ini jumlahan ini itu sama dengan apa yang ada di sini, pembilang di sini, ya. Nah, untuk bisa menyelesaikan berapa A, berapa B, dan berapa D serta berapa K, kita dengan mudah bisa menjelaskan di sini. Kalau kita misalnya kita katakan S sama dengan minus 10, berarti suku yang kedua dan suku yang ketiga di sini, ya, karena dia mengandung S plus 10, ini termnya, ya. Kalau S-nya sama dengan minus 10, berarti yang di sini term kedua dan term ketiga itu akan sama dengan 0, dan kita bisa mendapatkan fungsi ini. Jadi ini saja sama dengan ini. Jadi Anda lihat di sini, kalau S-nya sama dengan minus 10, maka kita masukkan S-nya minus 10, maka kita bisa mendapatkan di sini A sama dengan minus 0.27760. Begitu juga cara kedua. Untuk mengeliminasi A dan D dan K, maka kita masukkan di sini term yang digunakan bersama adalah S plus 100. Di sini ada S plus 100. Nah, kalau S-nya minus 100, maka term pertama dan term ketiga ini akan sama dengan 0, sehingga kita bisa menguraikan atau mendapatkan nilai B nantinya, ya, sama dengan ini. Dan seterusnya, sehingga kita bisa mendapatkan di sini, ya, di sini uraiannya agak detail, Anda baca saja di buku, pasti akan ditemukan nanti bahwa K di sini ditemukan 258. Ya. Hanya saja untuk bisa mengolah ini, maka nilai ini harus dibagi, karena di sini ada 400 kuadrat, ini kan bentuk apa ini? Bentuk sinusoidal, ya. Inverse-nya. Maka di sini juga harus ada 400, sehingga 258,66 ini harus dibagi 400, sehingga hasilnya adalah K. Jadi ini adalah nilai yang akan kita gunakan sebagai amplitude dari fungsi Laplace inverse-nya nanti. Baik. Ini adalah hasil terakhir. Kita lihat di sini, kita bisa mendapatkan dua fungsi eksponensial, ya, ini dan ini, dan satu lagi yang terakhir adalah fungsi trigonometri sinusoidal, ya.
Di sini karena ini adalah transien, di sini adalah efek dari karena dia sinusoidal. Ya, kita akan mendapatkan yang frekuensinya adalah 400 seperti yang kita diskusikan di atas. Sedangkan I2 apa? I2 pasti hasilnya adalah sama, semuanya adalah saling saling mengkompensasi dengan yang I1 kan. Karena dia hanya terdelay. Jadi kita lihat di sini I2 kalau 400T, di sini T-nya minus berapa? 2pi ya, tergeser 2pi. Maka dia nilainya akan sama dengan 400 juga, 400T juga ya. Jadi kurang lebih mereka saling mengcancel seperti yang terlihat di sini, sehingga IT, cosine dan sine terms di antara I1 dan I2 akan saling mengcancel. Sehingga apa yang Anda dapatkan di sini akan ada, maka IT-nya adalah penguatan dari eksponensial ini ya. Eksponensial di awal ini ditambah eksponensial yang ada di sini ya. Yang bentuknya adalah ini. Sehingga bentuk hasil dari IT itu ternyata hanya eksponensial saja, meskipun masukannya adalah bentuk sinusoidal, tapi dalam bentuk step dalam bentuk di waktu terbatas, sehingga kita bisa melihatnya bentuknya hanyalah dalam bentuk eksponensial. Baik, ini yang bisa kita jelaskan. Jadi IT di sini tidak ada sinusoidalnya, yang ada hanyalah dalam bentuk transien eksponensial saja. Nah, ini akan kita berikan nanti di media yang lain ya. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di bab yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.